Tuhan, kita berdoa. Tuhan, demikianlah ungkapan hati kami melalui puji-pujian yang kami telah lantunkan kepadamu Bapa. Dan kami melantunkan puji-pujian ini merupakan suatu permohonan doa kepadamu Tuhan, bahwa kini Tuhan kami semua yang ada datang kepadamu Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Karena tanpa kebenaran Tuhan, kami tidak mungkin memiliki kepastian tentang surga yang telah diberikan bagi kami sebagai orang percaya ketika kami beriman, ketika Kristus mati dan bangkit bagi kami. Untuk itu Tuhan tolong kami semua, supaya surga yang telah diberikan kepada kami sebagai hadiah ketika kami percaya, kami dapat mengamalkan surga itu di dalam keseharian kami. Sehingga dengan demikian orang boleh melihat bahwa surga itu bukan hanya akan nyata ketika hari penghakiman, tetapi surga akan nyata melalui perubahan hidup kami yang berkenan kepada Tuhan sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Karena itu Tuhan memberkati kami semua dengan pengurapan yang sama, baik yang mendengar bahkan yang berbicara. Terlebih hamba yang berbicara, Tuhan berikan kata-kata yang sederhana, tetapi Tuhan menolong supaya dengan demikian dalam kesederhanaan kata-kata bukan hanya berbicara dengan pengetahuan semata-mata, tapi lebih daripada itu juga dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang berasal daripada Bapa, dan roh itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah Allah sendiri. Terima kasih Tuhan, memberkati pemberitaan firman Tuhan di berbagai tempat, sebagaimana Tuhan memberkati kami di tempat ini. Apa yang Tuhan mau perkatakan bagi kami semua, terkhususnya hari-hari menjelang Paskah ini Tuhan, di mana Paskah adalah hari di mana kami memperingati, mengingat akan pengorbanan Kristus Yesus Tuhan yang diberikan Allah bagi kami. Ia harus menanggung penderitaan, supaya kami yang harus menanggung penderitaan karena dosa, kami tidak lagi menderita kekal. Bahkan lewat kebangkitannya menolong kami supaya kami tidak lagi hidup di dalam pelanggaran dan kesalahan, tapi kami hidup di dalam kebenaran Kristus Yesus Tuhan. Karena itu Tuhan menolong kami, sehingga dengan demikian setiap kali kami memperingati, mengingat akan hari kematian dan kebangkitan Kristus, itu harus nyata di dalam keseharian kehidupan kami. Bukan ibadah liturgi, bukan perbuatan-perbuatan yang hanya melambangkan bahwa kami adalah orang Kristen yang menghayati pengorbanan Kristus, tapi nyata pengorbanan Kristus tidak pernah terlihat di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Berfirmanlah ya Bapa di sorga, kami semua sudah siap mendengar. Dalam kasih Kristus kami berdoa, kami percaya tempat ini sudah dikuduskan, dan kami tahu Roh Tuhan bersama-sama dengan kami. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam kasih Kristus. Manusia telah jatuh di dalam dosa. Dan dengan usaha manusia sendiri, bahkan dengan pengetahuan manusia, tidak mungkin bisa datang kembali kepada Tuhan. Dan untuk itu, oleh karena belas kasihan Tuhan, maka Allah sendiri memberikan Kristus bagi kita, supaya kita yang percaya, yang beriman kepadanya, maka dengan beriman, maka kita yang berdosa ditebus, diperdamaikan dengan Allah. Sehingga dengan demikian, sebagai orang percaya, kita punya kepastian tentang surga. Allah telah menebus kita selagi kita masih berdosa. Tetapi bukan berarti karena Allah menebus kita selagi kita masih berdosa, maka dengan demikian kita berleha-leha. Karena Allah telah menebus kita dari orang berdosa menjadi orang yang benar masuk surga, maka kita hidup semau kita karena Tuhan telah menebus dosa kita di surga. Hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan seperti itu. Dan justru yang banyak menyesatkan itu pertama-tama dari hamba Tuhan kita sendiri. Yang kedua dari pelayan-pelayan, penginjil-penginjil, presbiter, dan orang-orang yang sering berbicara tentang Tuhan. Justru yang banyak menyesatkan umat Tuhan dan mereka binasa adalah bukan dari agama Kedar, bukan dari yang lain-lain, tapi dari pemimpin-pemimpin agama kita sendiri. Untuk itu, firman Tuhan hari ini kita belajar, sehingga dengan demikian baik saya yang berbicara, bahkan kita semua
dapat memanai dengan baik dan kita punya kepastian, dan kita juga kalau punya kepastian bisa menolong saudara-saudara kita, orang lain, supaya sebagaimana kita punya kepastian tentang surga itu, biarlah orang lain juga punya kepastian karena kita punya kepastian. Baik Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam kasih Kristus, kita akan belajar firman Tuhan untuk mengingat pengorbanan Kristus di atas kayu salib yang diberikan bagi kita, yaitu dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Injil Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Saudara, kalau kita sudah dapat di Alkitab kita masing-masing, kalau yang tidak bawa juga mendengar dengan baik firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama dari Injil Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 12 dengan perikop atau tema Yohanes Pembaptis. Silakan seorang anak Tuhan MC atau singers membacakannya bagi kita semua. Waktu tempat disilakan. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengerikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikian jauhnya pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Yang diberkati adalah setiap kita yang mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hidup tiap-tiap hari. Tuhan juga berkati hamba Tuhan yang sudah memecahkan firman Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan hari ini bagi kita yaitu berbicara tentang khotbah Yohanes Pembaptis di padang gurun. Yohanes Pembaptis berkhotbah di padang gurun bahwa sesungguhnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus mempersiapkan jalan, yaitu Tuhan mau datang, Yesus mau datang. Dia datang sebagai hakim, dia datang sebagai Tuhan yang berkuasa. Karena itu dia datang karena manusia telah berdosa. Maka dia mau sebelum dia datang, orang harus mempersiapkan jalan. Supaya dengan demikian, maka orang-orang yang mempersiapkan jalan betul-betul memberikan perkenanan bagi Tuhan, dan Tuhan berdiam bersama-sama dengan orang tersebut. Maka dengan demikian pasti surga ada pada pribadi orang tersebut. Nah, dari Matius 3 ayat 1 sampai dengan ayat 12, dari khotbah Yohanes Pembaptis, dia berbicara yang sentral dalam ayat 1 sampai 12 berbicara tentang pertobatan.
Orang yang mau percaya dan percaya kepada Tuhan harus bertobat. Sebab tanpa pertobatan akan sia-sialah iman kita kepada Kristus Yesus Tuhan. Tanpa pertobatan akan sia-sialah iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan, dan juga akan menjadi mubazir segala pengorbanan dan pelayanan kita untuk Tuhan melalui siapapun juga yang ada di sekitar kita. Semuanya tidak akan bermanfaat, tidak akan diperhitungkan Tuhan pada hari penghakiman. Karena itu betapa pentingnya pertobatan itu. Karena itu ayat 1 sampai dengan ayat 12 dengan tema yang saya ambil dari ayat yang kedua dengan bunyi, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Dari ayat yang kedua ini saya memberikan tema yang lebih diperkecil, pertobatan yang memberi kepastian untuk sorga. Pertobatan yang memberi kepastian untuk sorga. Kalau memang tema seperti ini, maka sudah pasti ada satu hal lagi, bahwa ada pertobatan tapi tidak memberi kepastian. Bahwa pertobatan yang seperti ini tidak akan memberi kepastian sampai kapanpun orang yang melakukan pertobatan ini tidak akan masuk surga. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang terkasih dalam kasih Kristus, apa itu pertobatan? Perlu kita memahami dulu. Pertobatan adalah perubahan dalam pikiran, dalam perasaan, kemauan dari hal-hal yang bersalah, dari hal-hal yang melanggar, kembali kepada kebenaran sesuai dengan iman percayanya. Jadi pertobatan adalah perubahan dalam pikiran, dalam perasaan, dalam kemauan dari setiap kesalahan dan pelanggaran, kembali kepada kebenaran sesuai dengan iman percayanya ketika mereka mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang makna pertobatan menurut Injil Matius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 12 yang memberi kepastian tentang surga. Hari-hari ini di mana-mana banyak penginjil, banyak pengkhotbah, banyak hamba Tuhan sering memberitahukan dan memberikan statement yang akhirnya menyesatkan banyak orang. Ada yang mengatakan demikian, kami percaya, kami sudah terima Yesus, maka Roh Kudus, kami dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, dan kami sudah percaya sampai kapanpun pasti kami selamat. Dan kalau ini Bapak Mama pegang, binasalah Bapak Mama semua. Bahkan pengkhotbah yang ngomong seperti ini, dia pasti juga binasa. Ada lagi yang lain, saya sudah bertobat. Kenapa? Karena dulu kami pun tempat itu di tempat judi. Kalau dahulu di mana tempat ada keributan, kami ada di situ. Tapi sekarang saya sudah rajin gereja. Bukan hanya rajin gereja, saya dipanggil oleh pelayan, oleh tim yang mencari orang-orang yang siap melayani Tuhan melalui gereja. Maka saya sudah jadi majelis 3 periode. Dan saya setia melayani Tuhan, bahkan sampai pakai tongkat pun saya tetap melayani Tuhan. Pasti saya selamat. Bahkan saya pasti selamat. Kenapa? Karena nanti mati, saya pasti mayat saya akan dibawa ke gereja. Padahal dibilang gereja itu kudus, tapi mayat masuk, mereka tidak merasa najis. Padahal ketika orang membalik belakang dengan mimbar, dibilang itu dosa, tidak menghargai Tuhan. Tapi bahwa mayat di dalam gereja tidak dosa. Hari-hari ini aneh bin ajaib. Hari-hari ini banyak aneh bin ajaib. Apa gunanya mayat seorang majelis dan pendeta dibawa ke dalam gereja?
Apakah dengan membawa mayat majelis pendeta ke dalam gereja akan membuat dia masuk surga? Hanya itu mencari pamor dan sebagainya. Tetapi dalam pandangan Tuhan menajiskan rumah Tuhan. Ini kebenaran. Tapi banyak kali orang kita gereja gemik melakukan seperti itu. Karena hanya mengandalkan pengetahuan. Tapi pernahkah mereka mau lakukan itu dan bertanya pada Tuhan melalui abdi Allah? Pasti dilarang, jangan lakukan itu. Baik, saya lanjutkan. Pertobatan menurut Yohanes Pembaptis yang memberi kepastian untuk surga. Maka dengan demikian, menurut Yohanes Pembaptis, pertobatan seseorang yang memberi kepastian orang itu masuk surga adalah seperti apa? Yang pertama, bahwa orang yang mau bertobat itu, dia pertama-tama kita lihat harus mempersiapkan jalan. Jadi betul Bapak Mama, Bapak Ibu anak-anak Tuhan, keselamatan itu betul itu anugerah Tuhan. Tetapi kalau Tuhan sendiri bekerja tanpa respon dari manusia, tidak akan ada guna itu Tuhan. Memang betul dari Tuhan. Tapi kalau manusia tidak merespon, bukti selamat tidak akan ada. Walaupun Yesus Kristus mengatakan saya diselamatkan, saya sudah ditebus. Tapi saya tukang minum sopi, kalau pendeta masih minum sopi. Bukti keselamatan di mana kalau penginjil, kalau pelayan minum sopi? Lantas kalau pelayan duduk di jalan-jalan dengan anak-anak muda minum sopi, teladan apa? Apakah ini selamat? Menjadi persoalan. Ya, itu persoalan. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, maka dengan demikian kita harus mempersiapkan jalan. Jalan seperti apa? Yang pertama-tama harus kita persiapkan. Jadi, pertobatan menurut Yohanes Pembaptis adalah harus mempersiapkan jalan. Yang pertama, di sini kita melihat dengan sesungguhnya apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis. Ayat yang ketiga, kita harus mau memberi diri dengar firman Tuhan, dengar suara Tuhan. Ketika orang jatuh di dalam dosa, dia tidak mungkin dengan kemampuan, kekuatan, keinginannya sendiri bisa berbalik datang kepada Tuhan. Bukti ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan. Apakah setelah Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan dengan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, apakah mereka mencari Tuhan? Tidak. Mereka takut, mereka melarikan diri dari hadapan Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia Allah, Allah sendiri turun dan mencari dan memanggil mereka. Adam, Adam, di manakah engkau? Barulah Adam mendengar suara Tuhan memanggil saya. Berarti bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa, dia akan bisa bertobat dan memiliki kepastian surga kalau dia mau memberi diri mendengar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Menjadi pertanyaan, mendengar suara Tuhan seperti apa yang akan menolong orang untuk bisa memberi kepastian pertobatan yang masuk surga? Banyak orang mendengar Tuhan, tetapi tidak punya kepastian surga. Contoh, kalau ada KKR ada di Polda, ada di berbagai tempat. Orang ke sana bukan untuk mendengar suara Tuhan, untuk betul-betul membimbing, menguasai, menolong dia supaya benar dia hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi yang dia pergi cari bagaimana nanti sebentar ada doa penyembuhan, supaya dengan demikian kami yang sakit dipulihkan Tuhan. Ada lagi yang masuk gereja dengar suara Tuhan karena memang dia punya agama Kristen. Ada yang terpaksa ikut melayani terus karena memang dia presbiter. Kalau tidak presbiter, dia tidak melayani terus. Ada yang ikut melayani Tuhan karena ada jodoh di gereja. Itu juga saya. Jadi dulu ke gereja itu karena ada lihat itu nona cantik ibulinya. Nah, jadi saya ke gereja setia sampai tunggu habis pulang supaya sama-sama ya saya tunggu setia gereja terus. Tapi waktu susah sama-sama tidak lagi setia. Jadi mendengar firman Tuhan seperti apa yang memberi kepastian selamat? Satu, kalau kita mau mendengar firman Tuhan memiliki kepastian selamat, maka ketika kita mendengar,
taruh dalam pikiran, perasaan, dan kemauanmu bahwa ini kesempatan yang terakhir beta dengar suara Tuhan. Kalau kita punya perasaan, pikiran, kemauan seperti itu, maka dengan demikian ketika suara Tuhan diperdengarkan bagi kita, kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan sekeliling kita. Bahkan kita juga akan tidak terbawa dengan kondisi tubuh kita. Bahkan juga berbagai-bagai hal yang dalam roh yang akan mengganggu kita. Kita mampu untuk melewati dengan baik, karena ini kesempatan yang terakhir. Kalau besok beta sore ini firman Tuhan beta tidak sesungguh, besok beta habis, berarti saya tidak dengar. Maka kalau kita merasakan memiliki pikiran seperti itu, maka saya yakin, saya, Bapak Ibu, anak-anak yang ada, kita pasti mendengar dengan sungguh-sungguh tekun. Karena ini habis dengar ini betul mati. Maka ketika kita mendengar, kita pasti buka hati sungguh-sungguh, sehingga apa yang disampaikan itu betul-betul dengan pertolongan Roh Kudus lebih menerjemahkan lebih dalam, sehingga walaupun pengkhotbah itu terbatas, tapi kita diberi kemampuan oleh Roh Kudus memahami lebih dalam dari sang pengkhotbah. Yang kedua, mendengar seperti apa? Mendengar dengan adanya rasa bahwa saya ini orang berdosa. Begitu. Kalau saya merasa bahwa saya seorang pelayan, saya merasa bahwa saya ini hamba Tuhan, punya karunia dan saya sudah selamat, bahkan merasa bahwa saya ini punya pendidikan teologi, yang saya sudah belajar memahami Alkitab siang malam dan berkhotbah berjam-jam, satu kali setiap hari saya berkhotbah 10 kali. Maka dengan demikian ketika firman Tuhan disampaikan, dia tidak akan lagi mau mendengarkan. Kenapa? Karena dia sudah taat melakukan. Dia tidak punya dosa lagi. Dia tidak punya pelanggaran dan kesalahan. Itu dia. Yang berikut, mendengar seperti apa yang menolong kita, menuntun sehingga kita punya kepastian surga melalui pertobatan. Mendengar seperti apa? Adalah mendengar dengan sungguh-sungguh, menaruh pikiran perasaan kita kepada firman Tuhan. Maka dengan demikian kita akan kuat untuk mendengar firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan yang disampaikan itu sungguh-sungguh menusuk pikiran perasaan hati kita, dan firman Tuhan yang disampaikan itu seolah-olah menunjuk kepada saya dan Bapak Mama bahwa ini perbuatanmu, engkau berdosa, engkau melakukan ini. Tapi kita dengan sukacita, tidak marah-marah, tidak emosi, tidak sakit hati, tapi bilang, puji Tuhan, saya bersyukur. Hari ini Tuhan mengasihi saya, sehingga Tuhan menegur saya melalui hamba Tuhan. Lantas pulang ada penyesalan sungguh-sungguh. Ya kan begitu. Karena kita mau sungguh-sungguh. Nah ini dia. Nah itu mendengar. Kalau kita punya pendengaran seperti itu, maka dengan demikian, hal yang kedua, ayat yang ke-5. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Langkah yang kedua, pertobatan menurut Yohanes Pembaptis yang memberi kepastian surga. Yang kedua, setelah kita mendengar suara Tuhan dengan aspek-aspek yang harus kita isi di dalam hal kita mendengar, yang kedua, kita datang kepada Tuhan. Kenapa kalau kita dengan kekuatan kemampuan sendiri untuk pertobatan itu tidak mungkin? Maka yang kedua, kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, maka dengan demikian, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa datang kepada Tuhan? Sebab hanya karena kita punya kesungguhan, kemauan, merasa orang berdosa, tapi banyak orang tidak pernah datang kepada Tuhan. Banyak orang ketika firman Tuhan disampaikan, maka lihatlah ketika tantangan, semua pada menangis, semua pada berseru, Tuhan ini saya orang berdosa. Hanya datang di depan mimbar untuk didoakan sang pengkhotbah, tapi tidak pernah datang pada Tuhan. Yang mereka datang di depan pengkhotbah supaya pengkhotbah tahu bahwa mereka sudah bertobat. Mereka datang pada Tuhan, tapi sesungguhnya hati mereka tidak pernah datang kepada Tuhan. Maka dengan demikian, apa langkah-langkah yang harus dilakukan supaya orang yang mau bertobat dan punya kepastian surga, dia bisa datang kepada Tuhan? Yang pertama, bahwa orang itu betul-betul dia menyesal, dia sadar bahwa
dia orang berdosa. Nanti kita baca di Mazmur 51 ayat 19. Silakan dibaca. Orang yang hancur hati, remuk jiwa. Silakan dibaca cepat supaya betul ini yang memetrikan kebenaran ini apa yang saya katakan adalah firman. Mazmur 51 ayat 19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kepandang hina di Allah. Ya, jadi setelah mendengar firman Tuhan itu dengan perasaan yang saya sudah sampaikan tadi, maka di sini itu akan membuat orang yang mendengar ini merasa menyesal. Tuhan, Engkau sudah menebus saya. Engkau sudah berkorban bagi tubuh jiwa roh saya. Bahkan Engkau telah mati bagi saya. Dan Engkau telah menolong saya lihat perkara-perkara mujizat yang ajaib. Tapi saya telah berdosa terhadap Engkau. Maka firman Tuhan mengatakan kalau ini terus saya lakukan saya pasti binasa. Maka kita punya rasa penyesalan. Tuhan, saya sudah menyelipkan Engkau untuk yang kedua kali dan seterusnya. Karena itu saya menyesal. Maka saya datang kepada Tuhan. Maka firman bilang, kalau orang punya perasaan penyesalan seperti itu, Tuhan tidak tolong. Anak bungsu dalam firman Tuhan, di mana ketika dia mengalami penghukuman, dan dalam penghukuman itu dia sadar, dia menyesal. Dia datang kepada bapaknya kembali. Bapaknya bukan hanya menyambut dia, tapi memberikan kepada dia kuasa kemuliaan. Bahkan juga memberikan kepada dia harta kemuliaan, yaitu surga. Padahal dia sudah berdosa, karena dia punya penyesalan. Yang kedua, ketika kita mau datang kepada Tuhan, datang, tapi datanglah dengan rendah hati. Kita lihat Lukas 5 ayat 8. Ketika Petrus betul-betul luar biasa, dia melalui pertolongan Tuhan, dia mendapatkan mujizat ikan yang begitu banyak. Tapi ketika dia mendapatkan ikan yang begitu banyak, dia tidak menepuk dada bahwa dia luar biasa. Tapi apa yang dia katakan, Petrus katakan, dibaca. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, Tuhan datang berbicara dan bertemu dengan Petrus. Dan justru Tuhan berkenan kepada Petrus. Dan Petrus walaupun tadinya dia berbantah-bantah, tapi dia melakukan perintah Tuhan. Tapi setelah Tuhan berbuat perkara, dia tidak menepuk dada dan tidak dihadapan Tuhan bahwa saya berkenan kepada Engkau Tuhan, maka mujizat Engkau buat. Saya layak disebut hamba Tuhan, Rasul Allah. Tapi di situ Petrus tidak tinggi hati, tapi dia rendah hati. Dia mengatakan, Tuhan, saya orang berdosa, saya tidak layak untuk Engkau Tuhan. Karena itu ketika kita berdosa punya penyesalan dan kita merasa bahwa kita betul-betul terbatas. Tanpa Tuhan saya tidak bisa mengalami pertobatan, mengalami surga yang pasti. Maka kita akan datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh kerendahan hati. Maka Tuhan bilang, Tuhan membenci orang yang angkuh dan sombong, tapi meninggikan orang yang rendah hati. Nanti di Filipi itu ada, Filipi 4 itu ada. Yang ketiga, kita datang kepada Tuhan. Bagaimana supaya dengan demikian bisa datang pada Tuhan dan sonde balik lagi kepada yang lalu-lalu. Maka kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka kita menetapkan keputusan bahwa motivasi kita yang jelas. Kita datang kepada Tuhan karena keselamatan, bukan karena yang lain-lain. Kalau hari ini engkau sakit dan engkau datang kepada Tuhan, maka setelah engkau dipulihkan, engkau bisa kembali lagi tidak kepada Tuhan. Tapi ketika engkau datang kepada Tuhan karena dosa-dosamu dan engkau percaya datang kepada Tuhan, engkau diselamatkan, maka engkau harus ada bersama Tuhan yang menyelamatkan. Maka pasti dalam keadaan apapun engkau tetap ada di dalam Tuhan. Nah inilah aspek-aspek yang harus kita taati supaya kita bisa datang pada Tuhan. Ayat yang ke-5. Sekarang bagian yang ketiga menurut Yohanes Pembaptis. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Langkah-langkah yang harus kita lakukan di dalam Tuhan ketika kita datang pada Tuhan. Untuk itu kita harus ingat bahwa pertobatan itu adalah kerjasama. Langkah yang pertama, kita harus taruh dalam pikiran, perasaan, dan kemauan kita bahwa pertobatan itu adalah kerjasama antara Tuhan yang memberikan belas kasihan karunia keselamatan dengan orang-orang yang siap menerima karunia keselamatan itu. Apabila contoh saya dengan Ibu Lenggo
Saya cinta Ibu Lenggo. Saya kasih kata-kata cinta. Tapi Ibu Lenggo tidak respon dengan itu. Maka bagaimana saya bisa satu dengan Ibu Lenggo? Tidak bisa Ibu Lenggo itu nama Mama Lenggo. Tidak, masih Mama Perloi sampai saat ini. Iya. Tetapi ketika saya memberikan itu, menyampaikan itu, dan ada tanggapan balik dari Ibu Lenggo, menyetujui dan menerima, maka kita satu. Begitu. Maka juga dengan Tuhan, karena belas kasihan Tuhan, manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa kembali kepada Tuhan. Tapi karena belas kasihan Tuhan, maka Tuhan berfirman dan kita mendengar, maka kita menanggapi itu dan kita datang pada Tuhan dan kita melakukan bagian yang harus kita lakukan. Maka jadilah pertobatan itu nyata di dalam keseharian kita. Pertobatan itu akan nyata kalau benar pertobatan itu terlihat di dalam sikap hidup kita tiap-tiap hari. Hari ini banyak orang berbicara tentang pertobatan, tapi hanya metrenya, hanya lambang daripada pertobatan itu sendiri. Jadi hal yang pertama, apa yang harus kita lakukan ketika ada dalam Tuhan berhubungan dengan pertobatan yang memberi kepastian surga? Yang pertama, taruh dalam pikiran perasaanmu bahwa pertobatan itu kerjasama antara Tuhan yang memberi kasih karunia pertobatan dan orang yang mau menerima pertobatan. Firman Tuhan mengklaimkan itu dengan benar. Di dalam Roma 8 ayat 28 dibaca. Cepat, ada yang baca? Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah tahu siapa yang akan diselamatkan, dan karena itu Dia panggil kita. Tapi kalau kita tidak mau, nah dalam kerjasama antara Allah dengan manusia, mulai pertama-tama dari pihak Allah. Karena ketika Adam dan Hawa tidak taat kepada Tuhan, maka Adam dan Hawa tidak bisa datang kepada Tuhan. Tuhan mendahului mereka datang cari mereka. Setelah suara Tuhan diperdengarkan, mereka sadar kembali, datang kepada Tuhan, dan Tuhan membaharui mereka. Dengan jalan menyembelih seekor ternak hewan, darahnya ditumpahkan, pakaiannya dipakaikan kepada Adam dan Hawa, melambangkan pengorbanan Kristus Yesus Tuhan. Darah dan tubuhnya diberikan kepada kita, supaya kita memiliki kebenaran Kristus, yaitu pertobatan oleh darah dan penebusannya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, menjadi jelas dalam pikiran perasaan kita bahwa pertobatan yang pertama itu adalah kerjasama antara Tuhan dan manusia. Di pihak Tuhan mendahuluan, dan yang kedua pihak yang menerima itu. Kalau tidak dengan demikian, maka tidak mungkin Yohanes Pembaptis bersalah. Dan dia mengatakan di dalam ayat yang ketiga kita baca tadi, di sini dikatakan dengan demikian, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Berarti bahwa Tuhan yang mendahului datang. Tetapi orang-orang yang akan menerima pertobatan dan keselamatan ini harus membuka hati, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi Bapak Ibu dengar, kalau dokter teologi, kalau penginjil, pelayan ngomongnya tidak sesuai ini yang dituntun oleh Roh Kudus, jangan percaya dan jangan ikut. Karena itu pasti menyesatkan Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih. Sekarang yang kedua. Yang kedua, ketika kita ada di dalam Tuhan, orang yang bertobat dan memiliki kepastian surga, dia harus melakukan dua macam pertobatan. Dia harus melakukan dua macam pertobatan. Pertobatan yang pertama ayat yang ke-6. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Lalu mereka mengaku dosanya, lalu dibaptis Yohanes di sungai Yordan. Di sini, baptisan air yang dilakukan Yohanes Pembaptis, ketika mereka dengar firman Tuhan, mereka mengaku dosa, mereka datang, mereka dibaptis. Inilah pertobatan yang pertama. Pertobatan yang pertama ini adalah pertobatan yang merupakan lambang. Dan di dalam ayat yang ke-11 saya baca apa yang dikatakan Yohanes. Ini perkataan Yohanes Pembaptis, bukan perkataan penginjil, bukan perkataan dokter teologi atau saya. Tapi ini benar-benar perkataan Yohanes Pembaptis
yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus dan diaminkan. Apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis ayat yang ke-11 bagian A. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Titik. Jadi, pertobatan yang pertama, orang mendengar suara Tuhan, dia menyesal bahwa dia ada dosa. Dia sadar yang tadi kita sudah bahas. Maka dia menyesal, dia sadar itu, dia datang pada Tuhan dan dia dibaptis. Yang dimaksud di sini baptis bukan merupakan kepastian keselamatan, tapi baptis yang memberikan kepada dia menjadi lambang dari pertobatan. Tapi akar pertobatan itu tidak ada, belum ada. Maka dengan demikian, orang yang mengaku dosa dibaptis dengan air adalah orang yang percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apakah dengan kita percaya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, langsung dosa-dosa hilang semua? Banyak pengkhotbah menyesatkan orang dengan perkataan seperti ini. Memang ketika kita dibaptis menjadi lambang dari pertobatan, yaitu kita mengakui bahwa melalui kita mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dimasukkan, disatukan di dalam kematian dan di dalam kebangkitan daripada Kristus Yesus Tuhan. Dan untuk itu ketika kita percaya Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka ketika kita percaya, maka kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. 1 Tesalonika 1 ayat 13. Betul kan? 1 ada kok? Efesus 1 ayat 13. Silakan dibaca. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, Yang dijanjikannya itu. iya, ketika kita mengaku Yesus Kristus Tuhan adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Pertanyaannya begini Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, kalau kita membeli satu buku dan buku itu sah, asli, maka meterainya di dalam kok di luar? Meterainya tempel di dalam kok di luar? Di luar toh? Kalau ini barang asli, belum dibuka, belum apa-apa, maka ada bungkusnya, disegel, asli. Berarti meterainya di luar. Jadi meterainya menjadi orang percaya itu ada di luar, tapi dosa ada di dalam. Bukankah dosa bertata di dalam lubuk hati kita? Meterai Roh Kudus ada di luar. Lantas bagaimana? Paulus mengatakan, dosa bertata di dalam lubuk hatiku, aku dikuasai oleh dosa yang diwariskan dari leluhur, dan itu menguasai anggota tubuhku dan ada di dalam hatiku. Nah, lantas bagaimana Bapak Ibu? Kalau kita dimeteraikan ketika kita percaya, lantas dimeteraikan dengan Roh Kudus, lantas penginjil bilang, hari ini kita mengalami baptisan Roh Kudus, sesat mereka semua. Ini pengajar yang sesat, yang pakai pengetahuan mereka saja, tanpa dipimpin Roh Kudus, mereka menyesatkan banyak orang. Sehingga dengan demikian banyak jemaat percaya bahwa ketika mereka dibaptis, ketika mereka percaya, mereka sudah dibaptis oleh Roh Kudus. Padahal Yohanes mengatakan dengan jelas, itu hanya meterai lambang bagian luar, tapi bagian dalam, dosa ada di dalam hati. Sehingga Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dalam hatimu terpancar. Ya, bahkan di dalam Matius kita baca di situ bahwa yang harus dilakukan itu tentang adat istiadat adalah dari dalam hati yang harus dibersihkan. Orang-orang Farisi dan Saduki membersihkan yang di luar, tapi Tuhan mengatakan harus membersihkan yang dari dalam. Nah, meterai Roh Kudus ketika kita percaya dibaptis itu ada di luar. Nah, ini yang dengan jelas Yohanes Pembaptis bilang, kalau engkau hanya bertobat yang menjadi lambang, engkau akui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia telah mati bangkit bagimu supaya engkau selamat, dan cukup di situ. Lantas engkau sidi, engkau makan perjamuan, engkau setia gereja, tunggu, engkau pasti binasa. Yang mengajar seperti ini juga pasti binasa. Karena ini firman Tuhan yang mengatakan, Matius 3 ayat 8 bilang,
Ayat 7 dan 8, kamu keturunan ular beludak. Siapa yang mengatakan dengan kamu dibaptis dengan air, lantas dosa-dosamu selesai, kejahatanmu berakhir, kamu pasti akan dihukum Tuhan. Karena itu hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Bagaimana kalau yang di luar ini kita dibaptis dengan air, Roh Kudus membersihkan kita pun dosa yang di dalam. Siapa yang kasih tahu? Karena itu baptisan yang pertama, baptisan lambang bahwa kita menjadi orang percaya, dipersatukan dalam Kristus. Tapi hakikat dari pertobatan itu bukan lambang, tapi harus nyata di dalam hidup saya. Supaya dengan demikian firman Tuhan mengatakan demikian, kuduslah engkau sebagaimana Kristus kudus. Hiduplah sebagaimana Kristus hidup di dunia. Nah, bagaimana ketika orang dimeterei dengan baptisan, lantas dia tahu dosa semua. Dia mengerti tentang dosa-dosa mana yang dia buat, kutuk dosa leluhur mana yang dia sudah dilepaskan. Siapa yang beritahu? Bahkan ditambahkan di sini Bapak Ibu ayat 8-9 bilang begini. Itu konteks dulu. Orang-orang Farisi dan Saduki datang bilang begini, Tuhan, kami sudah dibaptis. Yang tambahan lagi, kami ini keturunan Abraham. Kami keturunan Abraham. Kami ini orang Farisi dan Saduki. Kami ini sungguh-sungguh ketat dengan aturan-aturan Taurat. Bagaimana kami tidak selamat? Yohanes Pembaptis bilang Tuhan bisa bikin orang selamat dari batu kayu. Tapi mananya sekarang kalau hari ini disampaikan bagi kita, saya mau bilang Roh Kudus bilang begini. Kalau hari ini engkau dibaptis dengan baptisan air, apakah itu lewat percik atau selam atau apa, dan hanya itu dan engkau teruskan dengan sidi perjamuan setia bergereja, lantas engkau minta ampun dosa karena ketika engkau dengar suara Tuhan di mimbar, atau engkau dengar sesuatu orang mengatakan dengan demikian ini dosa, lantas engkau juga melanjutkan dengan bersekolah teologi, engkau memiliki pengetahuan tentang Tuhan dari S1, S2, S3 dan profesor, dengan jelas Tuhan mengatakan ayat yang ke-10, dengar, kapak sudah tersedia. Kapak sudah tersedia kepada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dipotong. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti akan ditebang. Jadi kalau engkau sebagai penginjil, pengkhotbah, sebagai pelayan Tuhan, dan sebagai presbiter, pertobatan yang engkau lakukan hanya sebatas ini, kapak sudah tersedia di akar pohon. Jangan dibilang begini, saya melayani di Ponitas sudah 3 periode. Saya pendeta sukeliling dari hutan sampai di kota. Pasti saya nanti pumayat bawa di gereja, nanti saya masuk surga. Tetapi Yohanes Pembaptis memberi kepastian, engkau pasti masuk neraka. Karena itu, orang percaya yang masuk surga, bertobat yang masuk surga, dia bukan hanya melakukan baptisan yang pertama, pertobatan yang pertama. Nah, pertobatan yang pertama ini dengar, dilakukan 1 kali selama dia hidup, bukan 2 kali. Jadi ketika kita belum mengenal Tuhan, kita mendengar tentang Tuhan, kita percaya menjadi Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita dibaptis. Terima Yesus 1 kali. Hari ini banyak pengkhotbah, penginjil, penipu, menyesatkan orang. Terima Yesus hari-hari, ulang-ulang. Sehingga mereka aplikasikan itu dengan kalau terima Yesus hari ini, nanti baptis ulang. Nanti minggu depan baptis ulang. Ini pengajar yang sesat. Terima Yesus itu 1 kali. Baptisan apapun yang kau lakukan itu cuma lambang. Kalau engkau lakukan ulang, engkau menghina kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dengar, ini kebenaran. Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, kalau ada orang mengatakan baptisan ulang, penyesat, jangan percaya, jangan ikuti itu. Sebab ketika kita percaya, kita terima Yesus, kita 1 kali dibaptis, sudah 2 kali. Hari ini banyak penyesat bilang, kalau dibaptis dengan air, dosa dilepaskan. Itu pembohongan, itu penyesat. Kami ini melayani yang model omong-omong seperti itu. Ternyata mereka adalah pembohong. Mereka diikat oleh roh persinahan. Mereka diikat oleh roh ketamakan. Mereka diikat oleh roh perpecahan. Mereka terikat dengan adat istiadat. Karena Roh Kudus membukakan itu semua. Dan mereka tidak memungkiri satu pun juga. Karena itu kebenaran firman Tuhan. Maka selanjutnya, pertobatan yang kedua yang harus dilakukan ketika orang sudah datang dan ada dalam Tuhan. Ayat 11. Ayat 11 di situ dikatakan dengan jelas bagi kita,
apa yang dikatakan di sini. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia, yaitu Yesus, yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasusnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Nah, konteks penulisan ini waktu ditulis, karena beberapa waktu kemudian betul ada hari raya Pentakosta. Dan di situ betul Roh Kudus turun berupa lidah-lidah api dan membaptis murid-murid. Tapi kalau hari ini kita belajar bersama-sama, pertanyaannya kalau ditanya pada penginjil, pengkhotbah, dokter teologi, aplikasi daripada setiap orang percaya yang mengalami pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan api di mana? Bapak pelayan, Bapak pengkhotbah, Bapak dokter teologi, tolong informasikan bagaimana orang mengalami pertobatan yang dilakukan oleh Roh Kudus dan api. Mau baca dari firman Tuhan manapun tidak ada. Tapi di sini yang datang kemudian, yaitu Yesus Kristus, dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Pertanyaannya, baptisan yang pertama tadi lambang. Tapi hari-hari ini banyak pengkhotbah menyesatkan orang bahwa saya dengar sendiri mereka bilang ketika orang percaya mereka dibaptis dengan kuasa Roh Kudus, kuasa api. Pembohong, penyesat mereka semua. Karena mereka hanya pakai pengetahuan, tapi tanpa penelaran daripada Roh Kudus, tanpa punya pengalaman kepastian daripada Tuhan, sehingga menyesatkan banyak orang. Sehingga hari-hari ini banyak orang mengaku bahwa ketika percaya Yesus mereka sudah dibaptis Roh Kudus, padahal itu penipu dan pembohong. Yang benar menurut firman Tuhan dan pengalaman mengalami Tuhan, bahwa orang yang dibaptis Roh Kudus dan api adalah orang-orang yang ketika sadar, waktu tadi dia pertama dia mengaku dosanya, itu yang dia tahu. Mazmur 32. Mazmur 32 bilang hendaklah orang mengaku dosa, tapi dosa yang dia tahu. Tapi dosa yang dia tidak tahu, siapa yang kasih tahu? Tanya Bapak pelayan, kalau saya tidak tahu saya pun dosa, siapa yang kasih tahu? Padahal Bapak pelayan bilang saya sudah dibaptis Roh Kudus dengan api. Nah, bagaimana kalau saya tidak tahu saya pun dosa, kutuk-kutuk dong saya tidak tahu? Bagaimana? Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan, aplikasi dari apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, bahwa orang yang bertobat pasti memiliki kepastian surga, maka setelah melakukan baptisan yang pertama, pertobatan yang pertama, yaitu mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui baptisan, maka yang kedua harus melakukan lagi pertobatan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dan api, dan pertobatan ini berhubungan dengan pelepasan, dengan penyangkalan akan dosa-dosa, dan ini dilakukan terus-menerus sampai Tuhan datang. Karena di dalam Roma 1 ayat 16 bahwa orang yang percaya bertolak dari iman kepada iman. Maksudnya ketika dia percaya, dia dibaptis oleh baptisan air menjadi lambang, dia dimeteraikan dengan Kristus, dia berjalan. Waktu sampai di B, dia ketemu lagi penderitaan, dia datang kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Beta sudah dibaptis, beta menderita. Tuhan bilang ini lupung kutuk, ini lupung nenek moyang buat, minta ampun. Jalan lagi sampai di K, ada hambatan lagi, tanya di Tuhan lagi, kenapa Tuhan? Beta sudah sampai di K, kok kenapa beta sakit? Tuhan bilang masih ada ini, selesaikan. Maka akhirnya bertolak dari iman A sampai kepada iman Z, itulah kesempurnaan. Jadi pertobatan yang adalah karya Roh Kudus dan api itu dilakukan berkenaan dengan pembaharuan manusia lama menjadi manusia baru, yaitu pelepasan dari setiap pelanggaran dan kesalahan dan dosa kita yang dipandu, diterjemahkan oleh Roh Kudus. Nah, ini perlu. Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, satu lagi kepastian yang saya mau bilang. Kenapa Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa kalau Bapak Ibu anak-anak Tuhan hanya bertobat lewat pertobatan yang pertama, lantas sekolah penginjilan, lantas jadi presbiter, lantas melayani berkorban sini sana, ikut persekutuan doa semua, giat melayani, tapi Yohanes Pembaptis bilang kamu tidak akan masuk surga karena kamu tidak punya kepastian. Kepastian kekal yang saya mau beritakan dan saya bertanggung jawab di hadapan siapapun dan di hadapan Tuhan saya bertanggung jawab. Bahwa kenapa Yohanes Pembaptis memberitahukan itu? Yang pertama, bilang begini. Yohanes Pembaptis bilang begini.
Hal yang pertama, kenapa yang harus baptisan pertama dan kelanjutan yang dilakukan tidak membawa kepastian surga? Karena yang pertama, baptisan yang pertama itu adalah lambang daripada pertobatan, bukan pertobatan itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa ketika engkau dibaptis, Roh Kudus tidak menyelesaikan dosa-dosamu, tapi engkau pribadi yang omong ini betapun dosa. Tapi Roh Kudus itu hanya menjadi materai. Tapi Roh Kudus belum menyelidiki hatimu yang paling dalam. Maka di dalam kita baca di dalam 1 Korintus 25, 1 Korintus 14 ayat 25, Roh Kudus itu fungsinya untuk menyelidiki segala pelanggaran dan kesalahan kita yang tersimpan dalam hati kita. Silakan dibaca 1 Korintus 14 ayat 25. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah. Iya, karena itulah tilikan daripada Roh Kudus. Tapi pada saat Bapak Ibu dibaptis dengan pelambang, meterai Roh Kudus hanya memeterai di bagian luar, tapi dalam hati perbuatanmu tidak pernah dibukakan. Nanti ketika dimeteraikan dengan baptisan Roh Kudus dan api, Roh Kudus menyampaikan itu. Itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga, baptisan yang pertama ini dengan segala rentetannya tidak akan menyelamatkan. Karena Alkitab bilang begini, dengan kemampuan manusia mengaku dosa adalah itu tidak mungkin. Dengan hikmat manusia, dengan teologi manusia mengaku dosa, itu adalah kebohongan. Bahwa tidak mungkin mereka dapat mengaku dosanya dengan tuntas. Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan demikian. Bila Roh Kudus datang kepadamu, dia adalah roh kebenaran. Dia akan menyingkapkan tentang kebenaran itu sendiri. Mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana kalau lambang itu bisa berbicara kalau Roh Kudus tidak memenuhi engkau dengan pengurapan baptisan Roh Kudus dan api? Dan selanjutnya, bahwa bagaimana Bapak Ibu anak-anak Tuhan, kita bisa hanya dengan baptisan yang pertama kita dapat mengenal jalan Tuhan. Sedangkan Yohanes 14 ayat 26 dibilang demikian, bahwa aku Roh Kudus akan datang sebagai penghibur. Itulah yang akan menjelaskan, menuntun dan membuka segala rahasia tentang firman yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Apakah dengan kemampuan sendiri manusia bisa? Dalam 1 Korintus 1 ayat 21, 19 sampai 21, dengan jelas di situ Roh Kristus berbicara bahwa dengan pengetahuan manusia untuk mengenal Tuhan itu adalah kebodohan di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengurung mereka sehingga selagi mereka terus berusaha dengan kemampuan manusia mengenal Tuhan, mereka tidak akan pernah sekali-kali mengenal Tuhan. Karena itu dengan jelas saya dapat memberi kepastian ke kamu bahwa ketika orang hanya dibaptis dengan baptisan air, lantas jadi penginjil, pengkhotbah, melayani kiri kanan semua, pasti juga tidak akan selamat. Dan yang berikut, baptisan Roh Kudus dan api terjadi seperti apa? Baptisan Roh Kudus terjadi seperti api. Ini adalah bagian yang Tuhan kerjakan. Bagian yang Tuhan kerjakan. Di mana kalau baptisan yang pertama dikerjakan oleh pelayan, penginjil, dikerjakan oleh presbiter bisa baptis orang. Tapi baptisan yang kedua, baptisan api dan baptisan Roh Kudus tidak boleh dilakukan oleh penginjil, tidak boleh dilakukan oleh pelayan, tidak boleh dilakukan oleh presbiter. Yang berhak melakukan baptisan kuasa Roh Kudus dilakukan oleh Yesus Kristus melalui api-api Allah yang dipercaya. Silakan dibaca Matius 16 ayat 16 dan Matius 18 ayat 18. Ya. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Matius 18 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terlepas di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Maka dengan demikian firman Tuhan memberikan kepastian bahwa yang berhak untuk membaptis orang percaya di dalam kuasa Roh Kudus dan api itu adalah api Allah dan juga oleh kuasa Roh Kudus itu sendiri. Tidak untuk pelayan, tidak untuk penginjil, tidak untuk presbiter.
Kenapa? Karena Tuhan hanya mempercayakan untuk melepaskan, membebaskan orang dari dosa-dosa yang dibuat. Itu hanyalah tanggung jawab dari Petrus. Petrus itu rasul, Petrus itu hamba Tuhan, Petrus itu bukan imam Allah, Petrus itu bukan pelayan. Karena Petrus melayani dengan kuasa, Petrus tidak melayani karena sekolah teologianya. Jadi ini perlu dipahami. Tetapi hari ini banyak pelayan, mereka beranggapan bahwa mereka mampu, padahal mereka menyesatkan orang dengan mengatakan saya berhak melepaskan dosa orang ini, padahal mereka tidak diurapi untuk itu. Maka Bapak Ibu anak-anak Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, kapan orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus dan api? Kapan kita mengalami baptisan Roh Kudus dengan api? Yaitu tatkala kita mendengar suara Tuhan dan kita tahu bahwa melalui firman Tuhan orang harus dilahirkan kembali. Maka pekerjaan kelahiran kembali adalah pekerjaan Roh Kudus. Titus 3 ayat yang kelima. Maka Roh Kudus yang diberikan Tuhan untuk membuka dan menyingkapkan pelanggaran dan kesalahan, kutuk-kutuk itu diberikan kepada Petrus yang adalah hamba Tuhan, dan hari ini kepada kita yang dipercayakan karunia untuk melepaskan orang, mengusir setan dan membersihkan orang dari setiap pelanggaran dan kesalahan. Kapan itu terjadi? Yaitu setiap kita datang pada Tuhan dan ketika kita mengalami berbagai beban berat karena baptisan api, lantas kita bertanya, Tuhan, kenapa saya sakit begini? Kenapa saya harus menderita seperti ini? Maka oleh Roh Kudus yang berbicara melalui api Allah, ini karena ada kutuk dosa ini karena ada buat dosa ini, minta ampun. Siapa yang bilang? Ini kebenaran mengatakan demikian, bahwa Yohanes 16 ayat 8, bahwa ketika hamba Tuhan menyampaikan hal itu, maka pada saat itu kita mengalami baptisan Roh Kudus dan api. Yohanes 16 ayat 8, dan habis sudah selesai. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pertanyaannya di sini, Yesus datang. Hari ini Yesus datang berbentuk siapa? Maka dengan demikian banyak pengkhotbah mengatakan Yesus akan datang dan melepaskan kita dari pelanggaran, membaptis kita dengan Roh Kudus dan api. Pertanyaannya, kapan Yesus datang baptis kita dengan Roh Kudus dan api? Alkitab bilang kalau Roh Kudus itu datang, dia mengisapkan orang tentang dosa, kasih tahu tentang pelanggaran kesalahan, tuntut orang kepada kebenaran, dan dikasih tahu ada penghakiman. Maka itu adalah bagian kerjanya Yesus melalui Roh Kudus. Dan pengganti Yesus itu adalah siapa? Maka di dalam Matius 16 ayat 16 dan Matius 18 ayat 18 itu adalah Petrus. Maka genaplah kalau Yesus Kristus datang dan membaptis kita dengan Roh Kudus, terjadi dan genap benar-benar terjadi. Dan itu terjadi dan kami banyak melakukan itu. Ketika orang datang dengan berbagai beban, ketika mendengar firman Tuhan, dia dilepaskan dari berbagai kutuk dosa. Dan sesudah itu selesai. Tapi di waktu berikut, baptisan api dan Roh Kudus sama-sama kerjasama. Yaitu setelah orang mulai mengalami pembersihan doa kelepasan, tapi setelah berjalan dalam kehidupannya, dia dihukum Tuhan, dia mengalami api pembakaran. Maka melalui api pembakaran itu, dia datang lagi pada Tuhan. Maka Roh Kudus berbicara dia bahwa sesungguhnya engkau sudah melayani Tuhan, tapi engkau pun nenek moyang masih buat dosa ini. Hari ini banyak penginjil menyesatkan orang dengan mengatakan tidak ada dosa kutuk, padahal mereka sendiri terikat dengan dosa kutuk. Tapi mereka mengatakan bahwa dosa kutuk sudah selesai. Mereka ditipu oleh iblis dengan membaca Galatia 3 ayat 12, 13, 14. Padahal yang langsung ditebus menurut kebenaran firman Tuhan dituntun Roh Kudus, yang ditebus pada saat itu hanyalah kutuk Taurat. Tapi kutuk keturunan kita harus minta ampun baru salah pengampunan itu. Karena itu Bapak Ibu anak-anak Tuhan yang terkasih, inilah kebenaran. Jadi dengan demikian bahwa pertobatan yang kedua harus dilakukan, yaitu pertobatan yang kedua adalah pembersihan atas setiap pelanggaran kesalahan kita dari waktu ke waktu sampai Tuhan datang. Dan itu dikerjakan oleh Roh Kudus, oleh Yesus melalui hamba-hamba Tuhan yang diurapi, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan dia akan memberitahukan tentang pelanggaran dan kesalahanmu. Sesudah selesai dalam perjalanan hidupmu, engkau pasti akan dibakar dengan api. Api penderitaan untuk memurnikan, untuk menyucikan, untuk menyempurnakan engkau. Maka ketika engkau dibakar dengan penderitaan, dengan berbagai pencobaan, maka dengan sendirinya engkau datang kepada Tuhan. Dan engkau bertanya lagi, maka melalui baptisan api itu, Roh Kudus kembali berbicara, ini terjadi karena dosa ini dan itu. Maka kita akan kembali meminta pengampunan. Terus menerus kita lakukan sampai Tuhan datang. Dan ayat yang ke-12,
penghabisan bilang begini. Setelah kita mengalami baptisan yang kedua, baptisan Roh Kudus dan baptisan api, maka yang penghabisan yang harus kita dengar dan taati, bahwa orang percaya yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus dan api, Tuhan memakai alat penampi supaya dia terus disempurnakan dan dibersihkan. Tetapi yang tidak taat, Tuhan pakai api untuk memusnahkan. Jadi Tuhan akan pakai api, Tuhan pakai alat penampi untuk terus membersihkan kita. Supaya dengan demikian dalam penyertaan kita mengikuti Tuhan, ada setiap kerikil-kerikil kesalahan pelanggaran kita, Tuhan tampi bersihkan kita. Bisa dia tampi melalui anak-anak kita komplain dengan kita, Bapak ikut Tuhan, Bapak model begini. Lantas anak-anak bilang, Bapak bilang suruh percaya Tuhan, Bapak sendiri tidak percaya, Bapak bilang kami harus percaya. Bapak bilang kita melarang kita jangan merokok, tapi Bapak juga merokok. Nah itu dia, alat penampi Tuhan bisa pakai anak-anak kita siapa saja untuk menampi dan mengingatkan kita. Tapi bagi yang tidak bertobat, Tuhan bilang Tuhan pakai api untuk memusnahkan. Jadi dengan demikian, kesimpulannya apa yang akan kita dapatkan? Kesimpulan dari ayat pertama sampai 12 menurut Yohanes Pembaptis, bahwa orang pasti bertobat dan masuk surga kalau betul-betul dia mendengar suara Tuhan, dia datang pada Tuhan. Setelah datang pada Tuhan, dia dengan segenap hati siap melakukan baptisan pertobatan dan baptisan sebagai pelambang yang dikerjakan oleh Tuhan dan oleh pelayan dan sebagainya. Dan yang berikut dia tetap setia di dalam Tuhan. Maka dengan demikian, kapanpun juga waktu Tuhan datang, pasti dia ada di dalam kerajaan surga. Demikian firman Tuhan memberkati kita, supaya melalui itu kita punya kepastian dan kita dapat melanjutkan bagi orang lain. Kita angkat satu pujian, dan nanti Bapak Yanto mengucap syukur untuk firman yang kita sudah dengar bersama-sama. Tuhan memberkati kita. Saya kembalikan kepada MC.